Bagi penjudi atau spekulan, saham itu adalah alat perjudian atau spekulasi. Bagi trader atau pedagang, saham adalah barang dagangan atau komoditas. Bagi investor saham, saham adalah instrumen untuk investasi. Ketiga-tiganya sama benarnya dan tidak bisa diperdebatkan. Ketiganya sama-sama melakukan analisa sebelum memilih saham yang akan dibeli. Kemudian membeli yang terbaik sesuai dengan pilihannya, berharap harga sahamnya naik, lalu menjualnya ketika sudah mencapai harga yang diharapkan. Saham itu menjadi sesuatu sesuai pandangan masing-masing orang. Tidak ada yang lebih baik dari pilihan lain di antara ketiganya. Lalu, saham itu apa? Sama seperti sertifikat hak milik atau SHM atas tanah atau bangunan dan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita otomatis adalah pemilik perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, kita berhak atas laba atau rugi, aset, modal, dan memiliki kewajiban atas utang perusahaan tersebut. Tetapi hanya sebatas uang yang kita belikan saham perusahaan tersebut. Kita juga berhak mengikuti rapat umum pemegang saham di perusahaan yang sahamnya kita beli. Jika perusahaan sudah tidak menarik, menurut perhitungan dan keinginan kita bisa jual saham yang kita miliki senilai harga yang berlaku pada saat itu. Satuan minimal saham yang dapat dijual atau dibeli itu satu lot. Satu lot itu berisi 100 lembar saham. Dulu sebelum zaman digital, saham itu ada bentuk fisiknya, yaitu berupa lembaran. Sekarang lembar saham itu dicatat secara digital. Perusahaan yang sahamnya bisa kita perjualbelikan di bursa itu memiliki TBK di belakang nama perusahaannya. TBK itu singkatan dari kata terbuka. Artinya, perusahaan tersebut dapat dijual maupun dibeli masyarakat umum seperti kita. Tiap perusahaan itu diberi kode saham berupa 4 huruf di bursa saham untuk memudahkan transaksi jual beli. Sebagai contoh, PT Bank Sentral Asia Tbk, kode sahamnya BBCA. PT Indika Energi Tbk, kode sahamnya INDY. PT Samudra Indonesia Tbk, kode sahamnya SMDR. PT Garuda Indonesia Airlines Tbk, kode sahamnya GIAA, dan masih banyak yang lainnya. Pada saat video ini dibuat, ada 956 perusahaan Tbk yang sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Sebagai gambaran, ketika kamu membeli saham BBCA yang merupakan kode saham PT Bank Sentral Asia Tbk sejumlah minimal 1 lot atau 100 lembar, sedangkan jumlah saham BBCA yang beredar saat ini sebanyak 122 miliar lembar, maka artinya kamu merupakan pemilik PT Bank Sentral Asia BBCA walaupun cuman sedikit. Ketika saya ketik di Google harga saham BBCA, pada saat video ini dibuat, muncul harga Rp8.550 per lembar. Berarti dibutuhkan 855.000
untuk membeli satu lot saham BBCA. Pada tahun 2024, BBCA membagikan dividen atau bagi hasil kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 300 per lembar atau 30.000 per lot. Padahal itu hanya sekitar 3,51% dari keseluruhan laba bersihnya yang 54,83 triliun. Laba yang tidak dibagikan akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan lagi. Harapannya tahun ini BCA bisa mendapatkan laba bersih lebih besar dari tahun yang lalu, sehingga pemegang saham bisa mendapatkan kenaikan harga saham atau capital gain sekaligus kenaikan dividennya. Semakin banyak jumlah saham yang kita miliki, semakin banyak pula keuntungan yang akan kita dapatkan ke depannya. Lalu muncul pertanyaan, mengapa BBCA yang tadinya tidak bisa dibeli alias tertutup, akhirnya menjadi bisa dibeli masyarakat luas alias terbuka? Itu karena BBCA waktu itu butuh modal tambahan yang sangat besar daripada berhutang kepada perusahaan atau pihak lain yang tentunya berbunga dan memberatkan keuangan perusahaan di masa depan. Pemilih BCA lebih memilih menjual sebagian saham kepemilikannya kepada masyarakat luas. Kemudian hasil dari penjualan sahamnya ke masyarakat itu akan digunakan untuk pembukaan cabang baru, investasi teknologi, dan pengembangan perusahaan. BBCA untung, masyarakat yang beli sahamnya juga untung. Sekarang kamu minimal sudah tahu mengenai saham, perusahaan terbuka, alasan perusahaan menjual saham, dan beberapa istilah seperti lot dan dividen. Kamu bahkan mungkin sudah memilih jalan sebagai spekulan, trader, ataupun sebagai investor. Untuk materi lain yang berkaitan dengan saham akan saya buatkan dalam video terpisah setelah ini. Jika kamu merasa masih ada yang belum jelas mengenai materi dalam video ini, atau kamu mau request mengenai materi saham yang lainnya, kamu bisa tulis melalui kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya luangkan waktu untuk menjawab agar kamu tidak kebingungan dan punya motivasi belajar tentang saham lebih mendalam.